selamat malam. Perkenalkan, namaku Apriliana Harefa dari kelas 647 C04 dengan NIM 64222860. Pada video kali ini saya akan membahas analisis rasio laporan keuangan pada PT Unilever Tbk tahun 2021 sampai tahun 2022. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui pengukuran rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan probabilitas berdasarkan laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bagaimana kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban, mengelola aset, serta menghasilkan keuntungan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan rasio yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang lancar yang segera jatuh tempo. Poin pertama adalah current ratio atau rasio lancar. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar menggunakan seluruh aset lancar. Jika nilainya tinggi, perusahaan relatif aman. Jika terlalu rendah, perusahaan bisa kesulitan membayar utang jangka pendek. Poin kedua, quick ratio atau rasio cepat. Mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar tanpa menghitung persediaan disebut rasio cepat karena hanya menghitung aset yang paling mudah dicairkan. Poin ketiga, cash ratio. Cash ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar hanya dengan kas dan setara kas yang tersedia. Jika nilainya tinggi, perusahaan sangat aman secara kas. Jika terlalu rendah, perusahaan bergantung pada penagihan piutang atau penjualan persediaan untuk membayar utang. Poin keempat, working capital to total asset. Mengukur seberapa besar modal kerja dibandingkan dengan total aset perusahaan. Jika nilainya positif, perusahaan memiliki kelebihan aset lancar untuk membayar utang jangka pendek. Jika negatif, perusahaan lebih banyak menggunakan utang jangka pendek dalam operasionalnya. Di sini ada rasio likuiditas dengan rumus current ratio, aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar, dan quick ratio, aset lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Current ratio dan quick ratio pada tahun 2022, aset lancar di angka Rp7.567.768, dibagi dengan liabilitas lancar sebesar Rp12.442.223, totalnya 0,61. Dan tahun 2022, current ratio dan quick rasionya aset lancar Rp7.567.768 dikurang dengan persediaan sebesar Rp2.625.116 dan dibagi lagi dengan liabilitas lancar sebesar Rp12.442.223, totalnya 0,40. Current ratio dan quick ratio pada tahun 2021, aset lancar sebesar Rp7.642.208 dibagi dengan liabilitas lancar sebesar Rp12.455.152, totalnya 0,61. Untuk aset lancarnya Rp7.642.208 dikurang persediaan sebesar Rp2.453.871 dibagi dengan liabilitas lancar sebesar Rp12.445.152, totalnya 0,42. Untuk rasio likuiditas, di sini ada working capital to total asset. Rumusnya, modal kerja sama dengan aset lancar dikurang liabilitas lancar. Working capital to total asetnya adalah modal kerja dibagi dengan total aset. Pada tahun 2022, aset lancar di angka Rp7.567.768 dikurang dengan liabilitas lancar sebesar Rp12.542.223
Totalnya Rp4.874.455. Nah, total dari perhitungan dari aset lancar liabilitas lancar ini akan menjadi modal kerja. Nah, modal kerja ini akan kita bagi dengan total aset. Nah, modal kerja Rp4.874.445 dibagi dengan total aset sebesar Rp18.318.114. Totalnya min 27. Pada tahun 2021, aset lancar sebesar Rp7.642.208 dikurang dengan liabilitas lancar sebesar Rp12.445.152. Totalnya Rp4.802.944. Modal kerja pada tahun 2021 sebesar Rp4.802.944 dibagi dengan total aset Rp19.068.532. Totalnya min 25. Dari interpretasi rasio likuiditas berdasarkan hasil perhitungan current ratio, quick ratio, cash ratio, dan working capital to total asset, dapat diinterpretasikan bahwa tingkat likuiditas perusahaan tergolong rendah karena nilai rasio berada di bawah 1 dan modal kerja bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban jangka pendek lebih besar dibandingkan aset lancar. Perusahaan cukup bergantung pada perputaran kas dan piutang untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, karena perusahaan memiliki perputaran utang dan persediaan yang cepat, kondisi ini masih dapat dikendalikan dan tidak menunjukkan krisis likuiditasnya. Di sini ada rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Di poin pertama, di sini ada total debt to equity ratio, mengukur perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas. Rumusnya, total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Pada tahun 2022, total liabilitas berada di angka Rp14.320.858 dibagi dengan total ekuitas sebesar Rp3.997.256. Totalnya 3,58. Pada tahun 2021, total liabilitasnya sebesar Rp14.747.263. Dibagi dengan total ekuitasnya Rp4.321.269. Totalnya 3,41. Artinya perusahaan ini memiliki utang sekitar 3,5 kali lebih besar dibandingkan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar ketergantungan pada utang, dan ini akan menjadi risiko keuangannya. Yang kedua adalah total debt to total capital asset, yaitu mengukur seberapa besar total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rumusnya, total liabilitas dibagi dengan total aset. Total liabilitas pada tahun 2022 ada di angka Rp14.320.858 dibagi dengan total aset Rp18.114.114. Totalnya 0,78. Pada tahun 2021, total liabilitasnya berada di angka Rp14.747.263 dibagi dengan total aset Rp19.068.532. Totalnya 0,77. Perbandingannya cuma satu doang ya. Untuk yang ketiga, long term debt to equity ratio, yaitu mengukur perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rumusnya, utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Pada tahun 2022, utang jangka panjang berada di angka Rp1.878.635.
dibagi dengan ekuitas sebesar Rp3.997.256, totalnya 0,47. Dan pada tahun 2021, utang jangka panjangnya berada di angka Rp2.302.111 dibagi dengan ekuitas Rp4.321.269, totalnya adalah 0,53, yang artinya ketergantungan terhadap utang jangka panjang menurun di tahun 2022. Ini menunjukkan struktur modal jangka panjang sedikit membaik. Interpretasi rasio leverage ini itu hasil perhitungannya menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan didominasi oleh di mana sekitar 78% berada di atas 3 kali. Hal ini mengindikasikan tingkat ketergantungan terhadap utang cukup tinggi sehingga resiko keuangan relatif besar. Namun, penurunan rasio long-term debt to equity pada tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan dalam struktur utang jangka panjang sehingga risiko jangka panjang lebih terkendali. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Ya, rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan serta mengelola sumber daya operasionalnya. Poin pertama di sini adalah total asset turnover, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari total aset yang dimiliki. Rumusnya, penjualan dibagi dengan total aset. Pada tahun 2022, penjualan berada di angka Rp40.218.881 dibagi dengan total aset Rp18.318.114, totalnya 2,25. Dan pada tahun 2021, penjualannya ada di angka Rp39.545.959 dibagi dengan total aset Rp19.068.532, totalnya adalah 2,7 kali. Yang artinya, efisiensi penggunaan aset meningkat di tahun 2022. Setiap Rp1.000, aset mampu menghasilkan 2,25 penjualan. Yang kedua, receivable turnover. Mengukur seberapa cepat perusahaan menagih piutang dalam satu periode. Rumusnya di sini ada penjualan dibagi dengan piutang usaha. Pada tahun 2022, penjualan berada di angka Rp41.218.881 dibagi dengan piutang usaha sebesar Rp3.924.499, totalnya 10,50. Pada tahun 2021, penjualan berada di angka Rp3.545.959 dibagi dengan piutang usaha Rp4.519.555, totalnya 8,75 kali. Yang artinya, perputaran piutang lebih cepat di tahun 2022, menunjukkan sistem penagihannya semakin efektif. Di sini ada poin keempat. Ini yang ketiga. Average collection period, yaitu mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang. Rumusnya itu adalah 355 dibagi dengan receivable turnover. Ya, 365 itu adalah per hari dalam per tahun. Nah, pada tahun 2022, 365 dibagi dengan receivable turnover-nya sebesar 10,50. Nah, receivable turnover-nya ini yaitu total dari penjualan dibagi piutang pada tahun 2022 ya. Totalnya di sini 35 hari. Pada tahun 2021, 365 hari dibagi dengan 8,75. Ya, ini 8,75 yang kita ambil dari tahun 2021. Totalnya 42 hari.
Artinya, penagihan lebih cepat 7 hari di tahun 2022 sehingga arus kas perusahaan lebih laju. Di sini ada rasio aktivitas. Yang keempat adalah inventory turnover, mengukur seberapa besar, seberapa cepat persediaan terjual dalam satu periode. Rumusnya adalah HPP dibagi dengan persediaan. Pada tahun 2022, HPP-nya berada di angka Rp22.153.944 dibagi dengan persediaan sebesar Rp2.625.116, totalnya 8,44. Pada tahun 2021, Rp19.919.572 dibagi dengan persediaan sebesar Rp2.455.871, totalnya 8,12. Yang artinya di sini perputaran persediaan meningkat di tahun 2022 menunjukkan penjualan produk berjalan lebih cepat dan efisien. Baik dari interpretasi rasio aktivitas ini, rasio aktivitas menunjukkan peningkatan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset dan operasionalnya. Total aset turnover meningkat, artinya perusahaan lebih efektif dalam menghasilkan penjualan dari aset yang dia miliki. Dan risk payable turnover yang meningkat dan average collection period yang lebih singkat menunjukkan sistem penagihan piutang semakin efisien. Inventory turnover yang meningkat juga menunjukkan persediaan lebih cepat terjual sehingga risiko penumpukan barang berkurang. Secara keseluruhan, efisiensi operasional perusahaan mengalami peningkatan di tahun 2022. Di sini ada rasio keuntungan profitabilitas. Rasio keuntungan profitabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Di sini ada gross profit margin atau disebut dengan GPM, yaitu mengukur persentase laba kotor yang diperoleh dari total penjualan. Di sini ada rumusnya, laba kotor dibagi dengan penjualan kali 100%. Pada tahun 2022, laba kotornya Rp19.064.937 dibagi dengan penjualan sebesar Rp41.218.881 dikali 100%. Totalnya 46,25%. Pada tahun 2021, laba kotornya berada di angka Rp19.626.387 dibagi dengan penjualan sebesar Rp39.545.959 dikali 100%, totalnya adalah 49,64%. Margin laba kotor menurun di tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan biaya pokok penjualan namun marginnya masih tergolong tinggi. Sini ada kedua, operating ratio. Operating ratio mengukur perbandingan antara total biaya operasional dengan penjualan. Rumusnya HPP tambah beban operasi dibagi dengan penjualan. Pada tahun 2022, HPP ditambah dengan beban operasi ini berada di angka Rp34.149.100 dibagi dengan penjualan Rp41.218.881, totalnya adalah 0,83 atau 83%. Pada tahun 2021, PP dan tambah beban operasinya berada di angka Rp31.368.036 dibagi dengan penjualan sebesar Rp39.545.959. Totalnya adalah 0,81 atau 81%. Artinya operating ratio meningkat di tahun 2022. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan penjualan. Di sini ada net profit margin.
mengukur persentase laba bersih yang diperoleh dari total penjualan. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan penjualan kali 100%. Pada tahun 2022, laba bersihnya berada di angka Rp5.364.761 dibagi dengan penjualan dengan angka Rp41.218.881 dikali 100%, totalnya adalah 13,1%. Pada tahun 2021, laba bersihnya Rp5.758.148 dibagi dengan penjualan Rp39.545.999 kali 100%, totalnya dengan 14,56%. Artinya margin laba bersih sedikit menurun ya di tahun 2022. Meskipun demikian, perusahaan masih mampu menghasilkan laba bersih yang cukup tinggi. Untuk interpretasi rasio profitabilitas, meskipun terjadi sedikit penurunan pada gross profit margin dan net profit margin, perusahaan tetap mampu menghasilkan laba yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kinerja operasional yang baik dan mampu mempertahankan profitabilitasnya meskipun terdapat tekanan biaya. Operating ratio yang meningkat menunjukkan adanya kenaikan biaya operasionalnya, namun dampaknya masih dapat dikendalikan karena laba tetap berhasil. Baik, berdasarkan hasil analisis rasio keuangan PT Warna Indonesia, TBK tahun 2021 sampai tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan secara umum masih tergolong baik. Meskipun terdapat beberapa penurunan pada rasio likuiditas dan profitabilitas, perusahaan tetap mampu mempertahankan kinerja operasionalnya. Selain itu, efisiensi dalam pengelolaan aset mengalami peningkatan yang terlihat dari rasio aktivitas yang membaik pada tahun 2022. Struktur permodalan perusahaan masih didominasi oleh utang, namun terdapat perbaikan pada rasio utang jangka panjang yang menunjukkan pengelolaan struktur modal yang lebih terkendali. Dengan demikian, secara keseluruhan, perusahaan masih menunjukkan kinerja yang stabil dan mampu mempertahankan profitabilitasnya. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun perhitungan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Selamat malam.